لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وببركاته في الدارين آمين اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والحادي عشر أن يتباعد عن دنيء المكاسب ورذيلتها طبعا. Wal hadiya asyara utawi kang kaping 11 iku ayyataba yen to ngedoi sapa al-alim, yen to ngedoi sapa al-alim andani ilmakasibi saking asore piro-piro penggawean, andani ilmakasibi saking asore piro-piro penggawean, waradilatiha lan inone al-makasib, waradilatiha lan inone al-makasib tabaan ing delem wateke, tabaan ing dalem wateke atau nasab binaz'il khafid, berarti maknanya tabaan saking arah wateke. Wa ammakruhiha lan saking piro-piro kemakruhane al-makasib, wa an makruhiha lan saking kemakruhane al-makasib adatan ing dalem adate, wa syar'an lan ing dalem syara'. Contone kal hijamati koyok cantuk, wadibaghatih lan nyamak kulit, wadibaghatih lan nyamak kulit, wasorfih lan ngijoli duit, wasorfih lan ngijoli duit, wasiyaghatih lan tukang gawe mas atau adol mas, wasiyaghatih lan tukang gawe mas atau adol mas ya bakul mas, wa nahwi dzalika lan sepadane mengkono-mengkono al-hijamah ila akhirih, lan sepadane mengkono-mengkono al-hijamah ila akhirih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada malam ini kita perdana ngaji setelah liburan. Biasan menwal awal tanang ni kegera kena. Tanang ni kegera rujukan ni ke abulat senyaman rujukan. Kula yakin sampean kuuruh ketika rujukannya nikah menyebutkan al-alim bingung sampean. Kema'alim nikah. Karena rujukan itu kita ketahui sebelum liburan, capok scroll HP, TikTok, Instagram, lober kopi makai rujukannya lober. Pon harapan kita ke depannya, karena ini awal kegiatan kita, mantar moga dek budiareh ben seterusah nikah kita tetap diberikan istiqomah. Mantar moga kuleban panjenengan
kelepuh kelaban debu na Gusti Nabi saya berhubungan kelaban at-talibuna lil ilm, orang-orang saya pancen nyareh ilmu na Gusti Allah ben menuntut ilmu na Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Persoalan sebelumnya, kitab ini membahas tentang beberapa adab yang berhubungan dengan ahlul ilmi. Ahlul ilmi itu cakupannya luas. Sedejah orang-orang seagaduin ilmu, nika kudu agaduin adab nika. Baik itu tokoh masyarakat, ataupun seorang kiai, atau seorang guru, ataupun seorang ustadz, atau seorang gus sekalipun, atau besantreh sepancen endi ilmu senajan tidak memiliki gelar semacam tadi itu. Ini tanggung jawab kita sebagai ahlul ilmi. Kudu endi adab nih kan. Nomor 11, adab orang alim nikah ayyataba andani ilmakasib, menghindari setiap pekerjaan-pekerjaan yang dinilai hina, dinilai rendah secara tabi'i. Semua manusia menyimpulkan pekerjaan tersebut itu hina, maka seyogyanya dan sebaiknya orang alim nika kudu menghindari. Atau pekerjaan itu nanti dinilai makruh adatan wa syar'an, secara adat tradisi masyarakat kita, atau secara syarak menurut pandangan syar'i, itu juga harus kita jauhi. Contoh, kelakuan seepandeng makruh menurut syarak dan adat, yaitu hijamah, tokang cantuk, tokang bekam, oning cantuk sampean, bekam oning. Yes tretan jela bekam ben cantuk ni ketretan. Terus nomor 2 ada dibaghah, tokang nyamak kolek, menyamak kulit hayawan. Itu masuk dalam kategori makruhatil makasib, kelakuan-kelakuan seepandeng makruh secara adat dan syara. Soalan apa? Mun bade orang alim, ilmu natekih, hafal ribuan hadis, kemudian di situ alakunya mak golek, nika kan eman ilmu nah, engki kan? Ketika bade orang alim hafal Al-Quran misalkan, kemudian kutubus sittah, kutubus tis'ah semuanya dihafal. Kemudian pekerjaannya di situ hijamah, tokang cantuk. Itu kan eman ilmu kan. Jadi profesi itu secara adabiah itu harus dipertimbangkan juga. Karena an-nasu yanduru ilal libas. Manusia nika kebanyakan memandang fisik pakaian. Libas saya maksud nengganto sedaja atribut yang terkena di fisiknya manusia. Apa saya pandeng manusia menkeren tak cocok secara betek ben tradisi, pandeng sesuatu itu tak mapan, maka muruahnya, wibawanya orang tersebut akan hilang. Ketika orang alim nika elang wibawanya, maka kerusakan yang paling berbahaya banyak manusia yang akan menghindarinya. Sehingga keberadaan ilmunya itu tidak mencakup secara luas terhadap segala macam bentuk kalangan. Nika gara-gara pandeng hina. Penting banget ki. Dalam taklim itu kan beda. Salah sitong motivasi untuk kita. Dabuna sebagian ulama, addimu amaimakum,
Iki kan, wa wassi'u akmamakum, perbesarlah serban kalian, kemudian perlebarlah, perluas lengan baju kalian. Itu dalam tradisi pakaian orang Arab, nilai sebagai pakaian keagungan. Jadi orang semakin raja serban, nah nika semakin tegih kedudukannya, semakin dalam ilmu. Nah itu dalam kalangan orang Arab loh. Terjedemulja nika mendeng Arab loh, mendeng Indonesia beda lagi. Orang Indonesia pas songkon raja kerajaan nggak sabeni kan. Lain. Tetapi pernyataan tersebut itu sudah cukup bagi kita untuk menunjukkan satu kesimpulan, cek yen orang sendi ilmu kudu ngajinin ilmu lah. Cek sampai abek nikah sembrono dalam berbuat, sembrono dalam bekerja, dan juga sembrono dalam bersikap. Karena kesembronoan itu akan melenyapkan kemuliaan ilmu yang membuat orang lain itu akan menjauhinya. Nikahi aja gemburua. Kemudian bade boleh profesi neng kantoh yang juga termasuk dalam kategori makruhatil makasib, kelakuan yang dimakruhkan, yaitu as-sorfi, tokang ijol duit. Apa nyaman ya? Tokang muropese kasih biasan real ditukar dengan rupiah. Rupiah tukar dengan ringgit atau dengan dolar. Tokang itulah jasa menukar uang, itu dalam pandangan syar'i itu dianggap pekerjaan yang makruh. Terus yang terakhir siagoh, ini jasa kasa. Siagoh ini kan tokang jual emas atau betokang nyetak emas. Apakah perbuatan atau pekerjaan tersebut itu secara fisiknya sudah hina? Tidak. Karena kalau kita pandang transaksinya, ya, dan jual emas bentokang tukar uang itu kan transaksi yang halal, kan? Nyamanlah jual emas, transaksi jual beli. Tetapi pekerjaan-pekerjaan tersebut ada kemungkinan kita terjerumus dalam perbuatan riba. Sehingga setiap kelakuan berpotensi menyebabkan kita itu jatuh kepada perkara haram, maka hendaknya pekerjaan itu harus kita hindari. Cuman sedang paling melarat nikah ketika abe tertekan dengan keadaan. Niku melarat sarah. Betapa banyak ya kalau tidak kita di luar sana orang-orang yang kemudian kerja demi menghidupi keluarga, tapi berada di tempat yang betul-betul menyiksa. Menyiksa secara fisik atau secara batin, atau secara keagamaan. Beda sedang kadang orang nikah alakoh lopot jeregen. Di rumah aturannya tidak ada istirahat untuk sholat. Ketika Jumat wajib masuk dan tidak ada Jumatan. Itu kan menyiksa. Itu kan demikian kan. Lah hal-hal demikian itu jika imkan ada kemungkinan dari kita untuk menghindari, maka hindari. Karena harga diri kita itu jauh lebih afdol, lebih utama untuk kita perjuangkan dibandingkan selain, kecuali jika dalam kondisi darurat. Pancen abe cek putu nasarah. Selain daripada itu tidak bisa kita mendapat pekerjaan. Pon intinya orang alim sendi ilmu nika kudu tengah teh dalam alakoh. Di taklim itu berulang-ulang, bahkan di luar taklim itu juga banyak menghimbau orang seageduin ilmu nika kudu di sifat waro. Kudu tengah teh harta yang dihasilkan apakah benar-benar dipastikan halal, kemudian makanan yang dimakan apakah benar-benar halal, pakaian pun juga sama, kendaraan pun juga sama, bahkan tempat yang
diami sebagai pendidikan kita belajar apakah halal atau tidak. Sudah jadi kepengaruh besar. Pon karena mereka awalan sekejap baiki. Wasaniya asyarah ayyajtaniba mawadi'at tuhami wa imba'udat ila akhirih. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.